Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arifani yang akan mempresentasikan hasil penelitian dalam tugas metodologi penelitian. Ya, judul saya yaitu analisis pengaruh perkembangan bisnis ekonomi digital dengan variabel e-commerce dan transportasi online terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari permasalahan ini, abad ke-21 merupakan abad berkembang pesatnya teknologi. Pemanfaatan teknologinya malah makin pesat bahkan dibanding perkembangan teknologi itu sendiri, seperti pemanfaatan di bidang ekonomi dalam hal berbisnis. Yang anehnya, di saat perkembangan ini terjadi, ekonomi negara-negara dunia malah bisa dikatakan berkembang dengan sangat lambat. Rumusan masalahnya ada 3. 1. Berapa besar pengaruh pertumbuhan e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? 2. Berapa besar pengaruh pertumbuhan jasa transportasi online terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Dan ketiga, di mana wilayah penyumbang sektor ekonomi digital terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia? Tujuan penelitian: 1. Meneliti kemajuan bisnis digitalisasi ekonomi di Indonesia saat ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Mendapatkan solusi terhadap permasalahan ekonomi, baik yang digital maupun yang konvensional ke depannya. Manfaat penelitian. Manfaat yang paling diinginkan adalah supaya dapat mengetahui peran, pengaruh, serta sumbangsi ekonomi digital, dalam hal ini e-commerce dan jasa transportasi online, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsi pikiran kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan perekonomiannya, dan nantinya bisa memberikan informasi dan gambaran bagi pihak yang membutuhkan, terutama bagi penelitian sejenis. Landasan-landasan teori yang saya ambil terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurut saya paling sesuai dengan penelitian saya yaitu teori neoklasik dan teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Kenapa jadi dua teori tersebut yang menjadi teori utama? Karena dalam teori tersebut dicantumkan bahwa faktor teknologi berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. Ini ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya. Ada dari Edi Wahyu Wibowo tahun 2018 dengan judul penelitiannya Analisis Ekonomi Digital dan Keterbukaan Terhadap Pertumbuhan GDP Negara ASEAN. Ada dari Yulida Armi Nur Cahya dan Rizky Puspita Dewi. Ada dari Mukhtia Hajari Mukhtar. Selanjutnya, kerangka konseptual. Terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dengan melihat dari GDP. Variabel independen atau variabel bebasnya ada 2, yaitu penggunaan e-commerce dan penggunaan jasa transportasi online. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan dan pertimbangan pada penelitian sebelumnya yang berkaitan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kedua variabel yaitu kurang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Variabel X1 atau e-commerce lebih berpengaruh terhadap variabel Y. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi
timbang variabel X2 yaitu transportasi online. Metode penelitian. Ruang lingkup penelitian ini yaitu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis dan sumber data. Ya, jenis dan sumber data yang saya ambil yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari data arsip seperti BPS, Bank Indonesia, buku-buku tentang perekonomian, dan data yang dipublikasikan. Data ini dikumpulkan berdasarkan runut waktu atau time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu dependen atau variabel terikat, dan variabel independen atau variabel bebas. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu berupa catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu berdasarkan Sugiono tahun 2011. Ada dua uji yang dilaksanakan, yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolenialitas, uji autokorelasi, dan uji statistik yang terdiri dari uji determinasi atau R2, uji simultan atau uji F, uji parsial, dan atau uji T. Teknik analisis data. Analisis deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel. Analisis regresi berganda dengan persamaan Lin Y, mungkin bisa dilihat di situ persamaannya. Dengan keterangannya, Y yaitu pertumbuhan ekonomi, B sebab koefisien regresi, X1 yaitu pertumbuhan pengguna e-commerce, X2 dengan pertumbuhan pengguna jasa transportasi online. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.